make me feel a little higher. The things you do, they make me higher. Make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan teknik dan akan mempraktekkan jalan cepat, yang mana tugas ini telah diberikan kepada Pak Adrian Novandri selaku guru penjaskesrek. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan jalan cepat atau yang disebut sebagai race walking. Jadi jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teknik-teknik dalam melakukan jalan cepat, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jalan cepat. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, kaki kita pada saat melakukan jalan cepat itu tidak boleh melayang. Nah, tidak boleh seperti lari. Jadi, kaki kita itu benar-benar harus menyentuh tanah. Dan jika kaki kita melayang, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran. Yang kedua, itu lutut kita tidak boleh kita tekuk pada saat melakukan jalan cepat. Itu juga bisa disebut sebagai pelanggaran. Dan yang ketiga, pinggul kita pada saat melakukan jalan cepat itu tidak usah kita sengaja untuk kita egol-egolkan. Jadi pinggul kita itu akan dengan sendirinya, dengan natural akan bergerak sesuai dengan iramanya. Karena ini merupakan jalan cepat, jadi gerak naturalnya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk gerakan tangan kita itu tidak boleh terlalu ke atas dan juga tidak boleh terlalu ke belakang. Jadi pas-pas saja di bawah dagu kita. Nah, atau tidak boleh lebih dari 90 derajat. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi dari gerakan tangan kita sendiri itu adalah untuk sebagai penyeimbangan tubuh kita pada saat kita melakukan jalan cepat, sehingga gerak kita itu lebih terarah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang harus kita lakukan untuk jalan cepat. Nah, teknik ini terbagi menjadi beberapa fase. Jadi fase yang pertama itu adalah fase tumpuan kedua kaki, yang kedua yaitu fase tarikan, yang ketiga fase relaksasi, dan yang terakhir yaitu fase dorongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu fase tumpuan kedua kaki, pada saat kaki kita itu kita langkahkan. Nah, ini merupakan fase yang sangat singkat ya teman-teman. Kita langkahkan, itu kita menumpu kedua kaki, dengan pandangan kita itu kita arahkan ke depan, dan posisi badan kita itu lurus, dengan tangan kita itu siap untuk mengayun. Itu fase yang pertama. Untuk fase yang kedua yaitu tarikan. Nah, kaki belakang kita itu kita tarik ke depan dengan tumpuan tumit kita terlebih dahulu menyentuh tanah. Seperti ini. Nah, kemudian kita sentuhkan tangan ke tanah. Nah, untuk gerakan tangan, kita gerakan tangan kita yang sebelah kanan itu kita taruh ke atas, dan yang sebelah kirinya lagi kita taruh ke belakang. Jadi seperti gerakan ya. Nah, ini adalah fase yang kedua. Untuk fase yang ketiga ini adalah fase relaksasi. Nah, fase relaksasi ini tangan sebelah kiri kita itu kita samakan dengan tangan kanan kita. Nah, sama. Kemudian pandangan kita tuh tetap kita arahkan ke depan dengan seimbang seperti ini. Nah, itu adalah fase relaksasi. Nah, untuk fase yang terakhir yaitu fase dorongan, kita dorong lagi kaki belakang kita itu ke depan. Seperti ini. Ke depan. Nah, dengan tumpuan seperti sama dengan tumpuan tumit kita taruh kemudian kaki kita. Nah, seperti itu. Dengan tangan kita gerakkan. Yang tadi ke belakang, kemudian sebelah kiri ke depan, dan sebelah kanannya itu ke belakang. Seperti itu. Baiklah, tadi merupakan teknik-teknik yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang kita tempuh dalam pertandingan jalan cepat. Ada 3, yaitu yang pertama untuk tahapan start, kemudian yang kedua untuk teknik melangkah, dan yang ketiga itu adalah tahap finish. Nah, yang pertama untuk start itu dalam jalan cepat itu kita gunakan start berdiri, dan yang kedua untuk teknik melangkah itu jangan sampai melayang, kaki kita jangan sampai melayang seperti berlari, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk
teknik finishnya. Pada saat kita memasuki garis finish, pada saat kepala kita memasuki garis finish itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah badan kita. Nah, itu adalah tahapan pada saat perlombaan untuk jalan cepat ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan cara yang benar dalam melakukan jalan cepat. Bersedia? Siap? Ya. Ini merupakan contoh pelaksanaannya dalam pertandingan. Sekianlah teman-teman penjelasan saya mengenai teknik dan praktek melakukan jalan cepat. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.